Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan terjemah Al-Qur'an, yaitu sampai surat Al-Ikhlas atau biasanya kita sebut surat Ikhlas. Kadang kita agak susah menyebutnya jadi Ikhlas, padahal Al-Ikhlas. Ya. Al-Ikhlas. Agak susah nggih. Enggak apa-apa. Lidah Jawa bisa dimaklumi. Nah, kemarin kita sudah sampai di ayat kedua, yaitu Allahu As-Samad. Allahu As-Samad artinya adalah Allah, yaitu Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Samad yaitu adalah tempat meminta. Itu kalau diterjemahkan secara satu penggalan ayat. Namun ketika kita terjemahkan kata per kata, Allahus Samad di sini, ketika kita lihat dari konteks bahasa Arab, maka di sini adalah Allahus Samad posisinya sebagai khobar tsani. Khobar tsani yang menunjukkan, padahal sebenarnya khobar pertama itu sudah disebutkan sebelumnya. Tapi kenapa kok ada kata-kata diulangi dalam Al-Qur'an? Pasti di sini ada hal yang penting. Maka ketika di sini Allahus Samad, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita semua bahwasannya As-Samad. As-Samad itu maknanya adalah Sayyid, yaitu tuan, raja. Kalau di masyarakat kita kan Sayyid itu namanya jadinya Siti. Siti kan itu diambil dari Sayyidati. Sayyidati itu Siti kalau orang Jawa. Karena orang Jawa kan lidahnya susah. Orang Indonesia umumnya Sayyidati, angel, susah. Akhirnya kan dari Sayyidati jadi Siti. Jadi kalau misalnya Siti Markonah, Siti Maimunah, Siti Ramadan jadi Ramlan, Zuhur jadi Luhur, Duhur jadinya Luhur. Luhur bukan. Ini Somad artinya adalah As-Somad, yaitu As-Sayyid alladzi la yustaghna anhu fil muhimmat. Maksudnya Sayyid di sini adalah seorang tuan yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Jadi misalnya ada tuan tanah, ada orang kaya raya, tapi nggak membutuhkan orang lain. Berarti itu menunjukkan orang tersebut benar-benar kaya, bahkan punya power. Kalau misalnya juragan, dia di atasnya para juragan, bosnya para juragan, bosnya para miliarder, karena Tuhan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata somad yang maknanya adalah tuan di atas tuan, miliardernya para miliarder.
Nah, ini untuk memudahkan kita agar kita bisa memahaminya. Sayyidina beda ya? Sayyidina beda, tuanku, tuan kita. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata somad? Padahal sebenarnya sayyid itu atau tuan di masyarakat, di orang zaman dulu itu sudah masyhur. Tapi sini menggunakan somad karena somad ini artinya lebih untuk menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sangat berkuasa. Jadi kalau ada nama orang namanya Abdus Somad, artinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Karena Somad ini adalah sayyid, saya ulangi lagi, sayyid yaitu tuan yang kalau orang yang tidak membutuhkan orang lain. Jadi itu kan orangnya kuat sekali, hebat, punya power. Makanya ketika menggunakan somad itu menggunakan kata yang lebih tegas, kata yang lebih powernya itu lebih powerful, kemampuannya lebih hebat lagi, sehingga agar bisa memudahkan kita memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan kepada selainnya. Dan as-somad ini Bapak Ibu sekalian, ini termasuk di antara 99 nama yang biasanya kita hafal, Asmaul Husna. Nah, ngomong-ngomong tentang Asmaul Husna Bapak Ibu sekalian, Asmaul Husna itu sebenarnya ada berapa sih? Asmaul Husna, nama Allah 99, bukan. Enggak. Asmaul Husna, nama-nama Allah itu sebenarnya bukan hanya 99, tidak terbatas, tidak terhingga. Karena terus kok kenapa ada 99? Karena ceritanya begini Bapak Ibu sekalian. Ada hadis yang dalam hadis tersebut disebutkan innalillahi tis'an wa tis'una isman man hafidhaha dakhalal jannah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafal nama ini, maka orang tersebut akan masuk surga. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Akan tetapi sanadnya ini lemah. Sanadnya lemah. Sanad itu riwayat hadisnya itu lemah. Tapi tidak salah juga 99. Karena 99 itu yang bisa kita temukan di dalam Al-Qur'an. Padahal sejatinya nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas 99. Karena Allah itu kan Maha Kuasa. Intinya setiap nama yang baik, dan layak maka Allah Subhanahu wa taala layak untuk diberikan gelar tersebut. As-Somad, salah satunya adalah As-Somad. Kemudian berkaitan dengan hadis tadi, man hafidhaha, barang siapa yang menghafal hadis 99 nama tersebut, maka dia masuk surga. Maksudnya di sini bukan hanya kita menghafal 99 nama saja. Bukan. Kalau cuma menghafal gampang. Karena kalau misalnya cuma menghafal 99 nama, harusnya orang yang hafid Al-Qur'an itu lebih layak masuk surga. Ya 99 nama gampang, tinggal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, sampai terakhir 99 As-Salam. Itu mudah. Padahal menghafal Al-Quran 30 juz itu lebih susah. Nah, bagaimana maksudnya dengan 99 nama ini yang hafal? Para ulama, walaupun ini hadisnya lemah, para ulama berusaha untuk menafsirkan ayat tersebut. Makanya dimaksud dengan menghafal 99 nama ini bukan hanya sekedar menghafal, tapi mengamalkannya. Jadi hafal, mengamalkannya, dan memahaminya. Pertama menghafal, memahami, dan mengamalkan. Jadi dihafal dulu,
kemudian dipahami sebenarnya konsekuensi dari Allah As-Samad itu apa. Allah itu maha mampu, Allah itu maha segalanya, Allah itu adalah tempat kita meminta, Allah itu adalah tempat kita mengadu. Jadi kalau mengadu jangan ke orang lain, ngadunya ke Allah. Karena kadang ketika kita mengadu ke orang lain, bukannya masalahnya selesai, tapi malah nambah masalah. Embel, apalagi kalau ngadunya di sosmed, itu bahaya Bapak Ibu sekalian. Ngadu di sosmed itu bahaya. Padahal kita cuman statusnya kopas gitu loh, dikira kita sedang curhat. Kadang juga kita nulis status di sosmed, ya di Facebook, WhatsApp, ya sosial media, Twitter dan lain sebagainya. Kadang kita nulis status itu maksudnya adalah nasihat gitu, nasihat untuk kita. Sama orang yang baca, dikira orang tersebut ini sedang digibahi. Wah, ini kayaknya siapa? Pak Bejo ini, Pak Bejo ini lagi nyindir saya ya. Padahal nggak nyindir siapa-siapa, ya nulis saja. Nah, makanya kan sosmed itu bahaya. Jangan sampai kita sesekali itu curhat di sosmed. Kalau apalagi karena kan sosmed ini kan sekarang itu udah kayak kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari kita. Sosial media itu semua orang sudah hampir punya. Karena setiap kita kan minimal punya HP. Kalau nggak punya Facebook, punya WhatsApp. Kalau nggak punya semua, Pak? Kalau nggak punya semua, alhamdulillah, malah bersyukur. Nggak pengaruh. Karena sosmed itu bahaya. Kita nulis apa dikira nyindir orang lain, ya, itu bahaya. Makanya dalam bersosmed itu ada adabnya, nggak sembarangan. Nah, kita kembali. Nah, makanya ketika kita ingin mengadu, jangan mengadu ke sosmed. Kita mengadulah kepada Allah. Atau misal kalau memang ini masalahnya sudah berat, wah udah susah ini, kita ngadunya ke misal orang yang kita percayai. Tapi jangan ngadunya ke setiap orang. Ya, orang-orang tertentu saja yang kira-kira kita ingin mengadu masalahnya. Misalnya kita mengadu ke misalnya kita punya mantunya ngeyel, atau pasangan kita ternyata kandanannya angel. Ngadunya itu sebenarnya bagusnya itu ngadunya bukan ke orang tua kita, ke orang tua dia. Ya, walaupun terkadang ketika kita mengadu ke orang tua pasangan kita, misalnya kalau masih hidup ya, itu terkadang juga dikira kita sedang menyalahkan anaknya. Makanya jadi mertua itu juga harus yang bijak. Bukan pokoknya anakku gitu ya, enggak kok, anakku enggak seperti itu ya. Yang lihat itu siapa gitu. Makanya ketika kita jadi mertua dan jadi menantu, kita juga harus bijak dalam menanggapi masalah gitu loh. Seperti itu. Kalau misal sudah diadukan ke mertua, ke orang tuanya, bukan mertua. Jangan kita mengadu ke orang tua kita, ke mertua kita. Nah, kalau mertuanya nggak ada, yang ngadunya ke Allah, Pak. Curhatnya ke Allah. Kan biasanya kan hidup kita ini pasti ada masalah dengan pasangan, orang lain, tetangga, itu kan pasti. Nggak ada orang dalam hidup ini tuh nggak punya masalah dengan tetangga. Ada yang nggak punya masalah dengan tetangga? Angkat tangan. Hebat kan orang. Nah, kalau nggak punya masalah dengan tetangga, bisa jadi nggak pernah bertetangga. Iya. Karena namanya orang, ketika bermuara dengan orang lain tuh pasti ada gesekan, tuh pasti.
Ya mungkin kita ngerasa nggak ada masalah, tapi tetangga kita yang pintar menyimpan masalah, ya sudahlah saya maafkan. Jadi ketika ketemu dengan kita biasa aja gitu loh. Ya mungkin kita belum ketemu dengan tetangga yang temperamental saja gitu loh. Kan banyak ada tipe-tipe tetangga, ketika ada tetangganya salah ya sudahlah kita maafkan, ya sama-sama manusia pasti nggak lepas dengan namanya salah. Akhirnya tetangga kita maafkan, ketika ketemu dengan kita biasa aja. Tapi coba kalau kita bisa membuka hatinya, belum tentu tetangga kita itu kita akan tahu apa sih sebenarnya masalah kita dengan tetangga. Begitu juga dengan pasangan, keluarga, itu pasti ada. Nah, ketika ada masalah maka kita hendaknya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, itu kalau yang contoh di luar 99 itu apa Ustaz contohnya? Contoh di antara 99 nama ini ada, di luar 99 ini ada sebagian mengatakan sitir, ada yang mengatakan apa gitu. Sitir itu yang menutup sesuatu gitu loh. Jadi yang bisa, ya Allah Ta'ala itu yang mengatakan termasuk Asmaul Husna, ada termasuk yang mengatakan bukan. Allah Ta'ala alam. Para ulama berbeda pendapat. Yang jelas banyak. Dan setiap nama yang baik itu baik dan tidak menyisih syariat, maka boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama yang baik. Makanya Allah itu kan tidak disifati dengan sifat yang buruk. Contohnya al-makir. Makir yang suka membuat makar. Enggak. Makar itu bagus apa jelek? Jelek. Sombong juga enggak. Sombong juga enggak disifati dengan sombong. Nah, walaupun memang ada sebagian di ayat itu seakan-akan dohirnya, kelihatannya, konteksnya itu kok Allah itu sombong. Bukan. Itu bukan menyembuhkan sombong, bukan. Kekuasaan Allah gitu loh. Allah itu perkasa. Perkasa kan belum tentu sombong. Sedangkan kalau sombong nggak ada makna lain kecuali jelek. Ada nggak sombong itu bagus? Nggak ada. Makanya dulu ada salah seorang dai mengatakan kalau ada orang sombong, balasannya apalah? Balasannya apa? Ya kita sombongin. Nggak ada. Namanya perbuatan jelek nggak boleh diikuti dengan kejelekan. Wala tattabi'u sayyi'ah as-sayyi'ah. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, wala tattabi'u sayyi'ah bil sayyi'ah. Maka wattabi'il, ketika kita membuat kesalahan maka ikutilah dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Orang sombong kok dibalas sombong. Ya kapan selesainya sombong-sombongan? Manusia itu apa sih? Hebatnya manusia itu apa sih kalau mau sombong-sombongan? Gak ada apa-apanya. Cuma setetes mani. Ya kan? Kita semua setetes mani. Kita lihat mani saja jijik gitu loh. Jadi ketika kita mau nyombong, lihat itu mani jijik. Asal kita itu jijik. Ya walaupun mani itu nggak najis. Nah, mani itu nggak najis, bukan najis. Tapi kan asalnya kan semua orang itu jijik, lihat sperma itu jijik. Jadi ketika kita ada rasa sombong, lihat, kita sadar asal kita itu apa gitu. Jangan sampai membuat sifat-sifat sombong dalam diri kita ini muncul. Makanya suatu ketika ada salah seorang tabiin itu murid para sahabat. Sahabat itu adalah murid langsung dari Rasulullah SAW. Suatu ketika ada orang kaya raya, dan memang orang tersebut adalah orang yang paling kaya di zaman itu. Kaya raya, kaya banget. Kemudian dia naik ke naik podium, ya intinya adalah bangunan yang tinggi. Kemudian dia berteriak, "Wahai manusia, tahukah kalian siapa saya?" Dia maksudnya ingin menyombongkan diri. Nah, ketika itu ada ulama kalangan tabiin dan lewat langsung ngomong, "Wahai fulan, saya tahu siapa engkau.
engkau adalah manusia yang hina, diciptakan dari setetes mani yang keluar dari tempat keluarnya air, tempat keluarnya najis, baumu busuk, dan engkau ketika engkau meninggal, engkau akan dimakan oleh batu. Apa yang mau kau sombongkan? Apa yang mau kau sombongkan? Apa sih? Harta nggak dibawa mati. Apa yang mau sombongin? Kalau mau nyombongin diri, orang sekaya-kayanya orang zaman sekarang nggak melebihi kekayaan korun. Korun kaya. Siapa sih orang paling kaya zaman sekarang? Siapa? Bill Gates, Steve Jobs. Terus yang menemukan Elon Musk. Enggak. Kalah sama korun. Korun itu Bapak Ibu sekalian, kunci gudangnya, gudang, satu gudang ya. Itu untuk buka gudang itu, berapa orang yang dibutuhkan untuk buka gudang itu? 8 laki-laki perkasa. Itu cuma buat gotong kuncinya, satu gudang. Saking besarnya. Isinya apa Pak Gudang? Ya isinya apa? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kekayaan orang zaman dahulu itu bukan kayak sekarang. Orang zaman dulu tuh emas, emasnya batangan begitu. Nah sedangkan emas itu dari zaman dulu, dari zaman abad dulu, sejak Rasulullah sampai sekarang, emas itu nggak ada inflasi, nggak ada, nilainya stabil. Yang ada inflasi ya mata uang kita. Pengen tahu bukti? Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat untuk menjual kambing ke pasar. Jadi Rasulullah SAW menyuruh memerintahkan salah seorang sahabat, wahai sahabatku, tolong jual kambing ini ke pasar. Kemudian ketika sahabat ini menuntun kambingnya, belum sampai pasar, di tengah jalan ketemu orang berpapasan. Terus orang tersebut nanya, mau kemana? Mau ke pasar. Ngapain ke pasar? Mau jual kambing. Oh nggak usah ke pasar, tak belinya aja. Sini tak beli 2 dinar. Akhirnya sahabat tersebut yaudah 2 dinar dibeli, megang duit 2 dinar. Karena Rasulullah SAW memerintahkannya ke pasar, ya tetap sahabat ini ke pasar gitu loh. Bukan beda dengan kita, yang penting kan jual. Selesai kejual pulang. Enggak. Karena sahabat ini diperintahkan ke pasar, ya udah beliau ke pasar. Sampai pasar, lihat kambing gede gemuk. Tanya harganya berapa? 1 dinar. Ya udah tak beli 1 dinar. Akhirnya dibeli sama sahabat tersebut, dibawa pulang, dituntun. Ya Rasulullah, engkau tadi ya Rasulullah, ini kambing sama 1 dinar. Rasulullah kaget, loh ngapain kau bawa kambing lagi? Lah ini uang 1 dinar apaan? Ini kalau itu bahasa kita ya. Kemudian sahabat tersebut alasan, ya Rasulullah, bukankah engkau tadi memerintahkanku untuk menjual kambing? Iya benar. Ya kambingnya sudah saya jual. Saya belum sampai pasar, ketemu orang nawar 2 dinar. Ya sudah saya kasih. Karena engkau memerintahkan ke pasar, ya saya tetap berangkat ke pasar. Sampai pasar saya ketemu ada orang jual kambing. Tak tanya harganya berapa? 1 dinar. Ya udah ini 1 dinar, saya beli kambing, dan ini dinar sisanya. Rasulullah SAW ketika itu ketawa. Akhirnya mendoakan, semoga Allah memberkahi tijarahmu, semoga Allah memberkahi jual belimu. Senang. Nah, tadi kan sahabat tersebut beli kambing 1 dinar. 1 dinar sekarang Bapak Ibu sekalian, berapa gram emas? Dinar itu emas nggih? Kalau dirham itu perak. Dinar itu berapa gram emas sih? 4/4 gram. 1 gram sekarang pinten? 700. Ya, anggap aja 700. 700 dikali 4 berapa? 2,8. Ya kan tadi masih sisa 1/4. Ya digenepin 3 juta. Kambing 3 juta laku dapat. Ini menunjukkan kambing dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah.
emas, nggak terjadi inflasi, nggak akan mengalami penurunan. Sedangkan korun, harta orang zaman dahulu umumnya harta kekayaannya itu emas, dan emasnya batangan, beda dengan kita. Kita kan kalau nyimpen apa sih? Duit, ada lagi perkasa. Itu satu gudang. Padahal gudangnya banyak. Apa sih mau kita sombongin? Korun sombong, Allah tenggelamkan. Mereka ketika sombong ya ingatlah. Kita ingat asal muasal kita sebenarnya apa. Kita itu hina. Dan nanti ketika kita meninggal juga hina. Dimakan batu, cacing tanah. Apa yang mau kita banggakan? Yang kita bawa itu ketika kita meninggal cuma satu. Apa? Amalan. Nama itu nggak kebawa. Kita nggak bawa mati nama saya dulu presiden di Indonesia. Siapa mau presiden? Presiden Indonesia banyak tuh. Di absen satu dari 1 sampai terakhir. Saya dulu misalnya saya bos manajer di misalnya saya dulu manajer di Microsoft gitu. Saya Steve Jobs nggak ada apa-apanya. Siapa yang kenal? Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dikenal di langit itu biasanya bukan orang-orang kaya kok. Bukan orang kaya. Orang apa, Pak? Orang-orang miskin. Kok bisa? Bisa. Orang-orang miskin tapi ibadahnya rajin, kuat. Bukan berarti orang kaya terus wah yaudahlah saya tak jadi miskin, jangan kaya. Ya nggak begitu. Cuman kenapa? Kalau orang-orang miskin, orang-orang lemah itu kok dikenal di akhirat dan dikenal para penduduk surga, banyak yang masuk surga. Karena apa? Ibadahnya kuat. Karena biasanya orang lemah, orang miskin, misal sedekah, dia sedekah 10.000. Orang kaya sedekah 1 M. Banyakan mana? 10.000. Banyakan mana? Ya 1 M. Banyakan 1 M. Tapi orang miskin ketika sedekah 10.000 bisa jadi itu cuma duit satu-satunya. Lah orang kaya 1 M, 1 M itu cuma uang jajan. Ya beda. Dilihat dari apanya? Keikhlasannya. Karena amalan itu bukan hanya dilihat dari kuantitas, banyaknya bukan. Kualitasnya juga perlu dilihat. Kuantitas itu perlu. Kita sedekah banyak bagus. Tapi jangan lupa ketika kita sedekah banyak ya harus diiringi dengan kualitasnya. Keikhlasan, keistiqomahan. Sekali sedekah 1 M, tapi habis itu nggak punya sedekah lagi. Iya. Tetangganya sedekah cuman setiap bulan cuma 100.000. Tapi ajak continue sejak usia 20 tahun sampai 60 tahun sampai meninggal. Bagusan mana? Yang 100.000. Karena yang menjaga keistiqomahan itu yang susah. Kalau orang cuman orang sekali sedekah banyak ya biasa. Makanya kan dalam ketika kita Ramadan, bulan puasa, ada namanya istilah Ramadhaniyun. Orang yang cuma rajin ketika Ramadan, biasa kayak gitu, biasa. Ya kan heboh itu kan ya namanya orang heboh kan ya awal-awal. Lama-lama mengkeret satu persatu, biasa. Bosan. Ibon Mak. Bosan. Iya. Yang susah itu kan menjaga keistiqomahan biar nggak bosen. Makanya kan soft pertama itu kan susah. Padahal orang yang nggak ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari, berarti kan dari sholat 5 waktu selama 40 hari, dia dapat jaminan terbebas dari api neraka. Semua kita tahu. Tapi apa ada yang bisa? Susah. Coba 40 hari. Ajak nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Adzan sudah di masjid. Bisa? Angel. Tapi kita semua tahu kan? Tahu. Susah. Itu yang istiqomah susah. Seminggu 2 minggu bisa.
minggu ketiga, keempat, kelima, ya udah. Wah, iki wis angel. Dia nggak usah jauh-jauh lah. Sholat taraweh hari pertama penuh, hari ke-20 paruh, hari ke-25 udah pada di mall, udah pada mudik, udah pada ke mall, udah lupa. Makanya kan Bapak Ibu sekalian, kalau misal kan di masyarakat kita ini punya adat setiap Ramadan itu kan ada belanja baju baru, beli oleh-oleh, terus nyiapin misalnya ketupat, hidangan ketika Idul Fitri. Penting buatan seperti itu, penting. Iya kak, ketika Idul Fitri nggak ada hidangan, wah ini orangnya kurang ajar ya. Saya bertamu nggak ada hidangan, dikira pelit. Seperti itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Jadi misal kalau nyiapin bikin kue, bikin ini sebelumnya. Hari-hari pertama itu nyicil dulu, bikin roti, nyiapin bahannya, nyiapin apa. Kalau nggak ada duitnya, Yang ada duitnya dicicil, Bu. Namanya nyicil kan nggak harus ada duitnya. Yang ada dulu. Yang bisa apa cicil, yang bisa apa cicil. Jadi ketika sudah 10 hari terakhir, itu bukan sibuk mikirin besok masak apa ketika lebaran, besok pakai baju apa ketika lebaran, besok ngidangin apa ketika lebaran. Ya. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah pahala yang paling banyak. Itikaf. Sudah pernah itikaf Bapak Ibu sekalian? Minimal lah kita usahakan sekali seumur hidup itikaf. Syukur-syukur kita semua bisa itikaf di Masjidil Haram. Amin. Loh. Ya kan namanya cita-cita, Bu. Semoga. Saya mau, Pak. Ya kan nggak ada yang tahu loh. Kalau diajak, Ya nggak. Ya kalau diajak saya juga mau, Pak. Namanya cita-cita kan nggak ada yang tahu. Orang dulu kan cuma bisa angan-angan, akhirnya berusaha kejadian. Kita masuk ke ayat ketiga Bapak Ibu sekalian. Ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Lam ini artinya adalah tidak. Yalid beranak. Ini namanya fi'il mudhari. Walam yulad dan tidak diperanakkan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala beliau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ayat ketiga ini posisinya ketika dalam i'rab nahwunya ini adalah beliau ada posisinya adalah hal, sebagai hal, yaitu sebagai keadaan, menunjukkan keadaan. Keadaan apa? Allahu as-somad. Allah itu maha kuasa. Bentuk Allah itu maha berkuasa apa? Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Misalnya ada orang berkuasa, tapi dia butuh anak. Berkuasa enggak? Enggak. Orang butuh anak itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut itu lemah. Lemah. Karena kenapa? Dia butuh sesuatu yang untuk menghibur dirinya. Bukankah ketika seseorang ya, ketika kita membutuhkan pasangan, menunjukkan kita ini butuh ke orang lain. Kita nggak bisa hidup sendirian. Tapi Allah enggak, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sedangkan ketika beranak maka membutuhkan pasangan. Allah enggak. Allah tidak. Allah itu tidak membutuhkan pasangan dan tidak juga membutuhkan anak. Maka ini menunjukkan keadaan lam yalid walam yulad. Ini menunjukkan keadaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Allahu as-somad. Allah itu maha mampu, Allah itu maha perkasa, Allah itu ada tempat mengadu, Allah itu ada tempat kita meminta. Karena ketika misalnya ya orang
Setiap orang itu ada namanya Pak Paijo misalnya. Setiap orang itu datang ke Pak Paijo. Berarti menunjukkan Pak Paijo ini adalah orang yang dibutuhkan. Iya. Tapi ternyata Pak Paijo ini butuh ke orang lain. Berarti sebenarnya Pak Paijo itu orang yang berkuasa atau tidak? Tidak. Karena dia butuh orang lain. Sedangkan Allah enggak. Allah enggak butuh apa-apa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna insakum wa jinnakum ala misla'at rajulin wahidin ma naqasat fi mulki syai'an." Atau kama qala Allah taala fi hadis Nabi SAW. Yang artinya adalah kalau seandainya semua manusia mereka itu keadaannya baik, mereka itu jadi orang yang baik, orang yang taat, semua beribadah, apakah mempengaruhi kekuasaan Allah? Enggak akan. Apakah akan menambah kekuasaan Allah? Enggak. Allah itu enggak butuh dengan ketaatan kita. Yang butuh apa? Kita ini butuh taat kepada Allah. Karena misal ketika kita enggak taat sama Allah, hidup kita akan kacau. Berapa banyak orang nggak ikut aturan, akhirnya hidupnya jadi berantakan. Nggak ikut aturan, misal nggak ikut aturan perusahaan, hidup kita bisa hancur. Misal perusahaan menetapkan jam 7 tet harus sampai di kantor. Siapa nonton tahu ya? Sebagai kepala kan tahu jam sekian harus datang sampai kantor, nggak ada yang absen. Misal kita nggak mau ikut aturan tersebut, jam 8 kita nggak mau datang ke kantor, kita datangnya jam 9. Besok dipecat bukan? Pecat. Hidupnya berantakan? Berantakan. Ini aturan di dunia. Apalagi orang yang nggak mau ikut aturan Allah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Iya, hidupnya akan berantakan. Berapa banyak kasus perceraian disebabkan karena apa? Tidak taat. Entah suaminya yang nggak taat atau istrinya yang nggak taat. Bisa nggak taat karena suaminya nggak sholat, istrinya nggak sholat, atau ya banyak ikuti hawa nafsu, akhirnya main riba. Berapa banyak orang kaya raya, sekali main riba, dikit kecil, tapi akhirnya jadi alhamdulillah. Makanya ada, saya pernah diceritain tuh ada perusahaan apa, jamu yang terkenal. Jamu apa saya lupa. Jadi air mancur, bukan air mancur. Jadi ada tulisannya itu sejak tahun 1938 itu jamu apa? Jago. Itu kan kolaps, hancur itu tuh. Gara-garanya main riba. Itu air mancur yang 20.000. Main riba. Hancur. Oh, Nyonya Menir. Oh iya, Nyonya Menir. Saya pernah jadi ada temen, dia ini ada kenalan, dia orang Jakarta, dia cerita. Saya pernah ketemu dengan pegawainya Nyonya Menir. Dia jatuh itu cuma simple main riba, sebelumnya enggak. Sekali main riba langsung jatuh. Langsung bangkrut, utangnya di mana-mana. Banyak seperti itu. Padahal udah puluhan tahun. Makanya kan banyak masalah kita ini hancur gara-gara main riba. Ya minjem ya nggak apa-apalah, bunganya sehari cuma 1.000, 2.000, 3.000 ya. 1.000, 2.000, 3.000 nggak berkah. Pak, kalau saham boleh nggak Pak? Saham boleh dengan ketentuan. Saham itu boleh. Saham itu ada dalam fikih ada, tapi ada ketentuannya. Sahamnya saham bank. Sahamnya bank yang nggak boleh. Misal sahamnya itu kayak perusahaan-perusahaan yang memang dia ini misalnya nggak ada unsur ribanya, kayak makanan halal boleh. Tapi nanti kan juga ada ketentuannya. Ketika kita misal kayak main saham itu kan dia
syaratnya itu syarat minimal boleh itu dia punya modal bersih, tidak tanpa ada riba. Itu ini sebagaimana mau saya Aufi itu dia paling nggak 85% sahamnya itu murni dari saham sendiri, bukan dari pinjaman bank. Karena kalau misalnya harus 100% murni nggak ada riba, nggak ada pinjaman ke bank, perusahaan sekarang tuh hampir semuanya nggak ada. Oh iya itu gimana? Makanya Aufi itu saya lupa 15, pokoknya di dispensasi 15% atau berapa. Jadi kalau misalnya ribanya itu banyak dari pinjaman bank, tunggaan di banknya itu banyak, maka itu nggak boleh. Tapi itu mah riba semua kan sahamnya Pak. Mana yang nggak ada? Sahamnya ada Pak, yang saham syariah Oh, ada iya. kok. Syariah. Saham syariah ada. Makanya kan MUI kan DSN itu kan ada saham syariah. Cuma yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita kerja di bank nggak boleh itu, haram. Mbok kita mau jadi tellernya, kita mau jadi tukang satpamnya, tukang bersih-bersihnya, tukang kebunnya, sama. Bang Syariah Sama. Ada apa? Kita mau transfer lewat apa? Nggak ada bank, iya kan? Karena Iya, kan pakai iya, karena itu terpaksa, Bu. Karena itu terpaksa. Tapi ketika kita menggunakan bank, bukan berarti kita kita setuju dengan bank tersebut, enggak. Karena sekarang kan seperti itu sudah susah gitu loh kalau nggak ada bank. Walaupun memang bank di negeri kita itu belum ada yang syariah 100% itu belum ada. Sampai sekalipun bank syariah, sampai bank syariah itu belum ada. Ya, termasuk ketika awal-awal bank syariah itu muncul, BSI, ketika di merger 3 bank, kita sempat diskusi gitu loh. Karena kan kita mau nggak mau kita harus dipindah semua ke BSI, yang BNI syariah. Padahal BNI itu termasuk paling bagus loh syariahnya. Hampir dari transaksi itu nggak ada riba, yang BNI syariah. Terus dipindah ke BSI ya, jadi ya seperti itu. jadi bagaimana Pak? Jadi ada tetap, saya lupa, jadi ada akad apa yang mudorobah itu. Mudorobahnya itu kan bagi hasilnya juga bermasalah. Makanya saya pilih yang wadiah, ya paling aman. Ya walaupun kita wadiah, uang kita tetap dipakai sama bank, sehingga ya dibuat praktek seperti itu. Tapi ketika kita nyimpen uang nggak di bank juga susah gitu loh. Ini bukan berarti membolehkan bank, enggak. Sifatnya ragu-ragu Pak. Nggak boleh kan ragu-ragu. Enggak Pak, ini karena terpaksa, sudah nggak ada jalan lain gitu loh. Emas. Ya, emas, Katanya emas tadi. ya emas, cuman Bapak mau beli pulsa pakai emas nggak bisa Pak. nggak bisa Pak. Bukan disimpan. Ya disimpannya pakai emas, kita investasi emas. Investasi emas itu juga tetap masuknya riba juga Pak. Emas itu kan belinya harus yaden biadin, kita harus ketemu. Nggak bisa beli emas online itu nggak bisa, riba. Beli emas online itu riba. Riba apa? Riba nasiah. Karena ada jaraknya. Jadi kalau beli emas itu harus kontan, yadan biyadin, tangan ketemu tangan, ketemuan COD-an, transfer enggak. Memang. Berarti Karena arisan ada nggak jaraknya. boleh. Arisan nggak boleh ya, arisan emas Arisan emas enggak? nggak boleh, halang ya. Enggak boleh. Ada yang terus dari ini. Terus sekarang tuh belanjanya semua online. Iya. Terus arisan biasa. Nah nggak kalau boleh. online misal kita beli beli baju, kita transfer nggak apa-apa. Karena baju dengan uang itu kan golongannya beda gitu loh. Dianggap setara gitu. Bukan. Tapi kan Jadi tidak ada pada dia baju dengan uang kertas. Ini dalam 2 aspek ini layak jadi fihi riba, nggak ada kandungan ribanya. Kalau emas itu ada. Hah? Dia kan. Gimana? Dari lafadznya kan 6 hal yang nggak boleh. Itu emas, perak, kemudian makil yang ditimbang, wal mauzun,
yang ditimbang dan berat, dihitung berat. Jadi misal kita nuker emas lama dengan emas baru. Ini kan emas dengan emas. Misal emas baru 1 gram, emas lama juga 1 gram. Nggak boleh beda. Walaupun emas baru misalnya, emas baru 1 gramnya 10 juta misal. Emas lama karena dia lama, otomatis lebih bagus kan biasanya. Kadarnya berbeda. Ya, kadarnya berbeda. Dia harganya 15 juta. Terus akhirnya yang emas baru ini dilebihin. Jadi 1,5 gram. Biar nilainya sama 15 juta. Tetap nggak boleh. Harus 1 gram dengan 1 gram. Karena itu emas dengan emas, perak dengan perak juga harus seperti itu. Harus kadarnya sama. Nah ini kenapa beli emas online nggak boleh? Karena kan dia kalau barangnya sama, emas dengan emas, kita harus ketemuan, COD-an harus kontan langsung. Tapi kalau barangnya beda, karena kan uang dengan emas. Emas ini notabene adalah hal yang di dalamnya ada riba, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita beli emas itu harus nggak kontan nggak apa-apa, tapi harus ketemuan. Iya. Utang boleh. Bisa. Bisa, Utang nggak bisa ya. bisa Bu. Begini. Jadi misal emas 1 gram. Kenapa kok transfer tadi nggak boleh riba? Karena misal orang ngirim emasnya jam 10 ini. Transfer Bapak jam 11 jam 10 1 menit. Padahal emas itu setiap menit, setiap detik itu mengalami perubahan. Di situ nggak bolehnya. Makanya kalau beli emas harus ketemu langsung. Misal kalau utang, ya utangnya dianggap misal harga emas hari ini kita ketemu. Misal saya ketemu dengan Pak Hananto. Emas hari ini ternyata harganya misalnya 900.700 1 gramnya. Nah ternyata saya cuma bawa 500.000. Saya bayar ke Pak Hananto dulu. Pak, ini saya bayar 500.000, emasnya saya terima. Ini berarti sisa saya berapa? 470. Ini dianggap utang. Dan ketika saya bayar harus segitu. Pak, saya utang dulu karena saya ternyata nggak bawa uangnya cuma 500, atau nggak begini, saya bawa uang cashnya cuma 500.000, sedangkan harga emasnya 970. Ini Bapak terima 500.000, sisanya kan 470, ini dianggap utang, saya bayar transfer, nggak apa-apa, 470 tunai. Kalau harga emasnya sudah berubah, nggak boleh berubah ya? Ya kan itu sudah ketemuan Pak, harganya sudah disepakati. Beda kalau kita transfer. Istilahnya udah panjang duluan nih Mbak. Iya. Ada akadnya. Sudah ada akadnya. Beda kalau transfer ngirimnya sekarang, ngirim emasnya sekarang, padahal kita transfernya masih nanti. Itu masih ada kemungkinan potensi perubahan harga. Di situ Islam melarang karena ada riba. Karena ditakutkan salah satu pihak ada yang dirugikan. Walaupun misal kayak emas lama dengan emas baru, satunya 1 gram, satunya 1,5 gram. Loh, kita sama-sama ridho kok, kita merasa nggak dirugikan. Tapi ini emas dengan emas, sedangkan emas dengan emas itu harus kontan dan beratnya sama gitu loh, wujudnya sama, 1 gram dan 1 gram, nggak boleh beda. Kalau ada kesepakatan harganya mengikuti ketika mentransfer uang gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Beli emas online tuh nggak bisa. Tetap itu pasti ada perubahan di situ. Gamblingnya di situ. Ya misalnya ada kesepakatan. Jadi ketika transfer harga emas itu berapa, jadi itu yang dihitung. Tetap Harus ada hadapan. harus ketemu. Jadi ketemuan gitu loh. Nggak bisa. Bapak di Jakarta, pembelinya di Sulawesi tetap nggak bisa. Kalau valuta asing riba nggak? Valuta asing enggak, Enggak. beda. Terbeli dolar.
Kan kita beli dolar dengan rupiah. Iya. Ya kita ikutnya kalau kurs sekarang Oh, enggak. kan itu beda. Hah? Iya. Ah, iya, itu kan beda gitu loh. Ini kan dan uang itu layak jadi fihi riba. Dia bukan komoditas yang ada dalamnya riba gitu loh, nggak ada. Beda dengan emas dengan uang misalnya uang kertas beda. Itu apa saja Pak? Yang 6 itu tadi? 6 itu kurma, emas, perak, kemudian garam. Garam masuk. Garam. Oh. Garam tuh. Garam itu masuk. Garam tuh. Nah, nanti dilihat dari apanya. Garam kok masuk apa? Oh, ternyata ini sesuatu yang ditimbang. Jadi kalau nimbang itu harus sama. Kalau beli beras online juga nggak boleh. Beli beras online, ya boleh. Boleh, beras. Garam outlet nggak boleh. Tapi kan sama-sama ditimbang Ustaz. Kan beras dengan Uang. uang beda, Pak. Beras dengan uang beda. Beli garam online nggak boleh. Garam dengan uang beda. Bedanya di mana? Yang tadi yang garam tadi garam yang seperti apa Ustaz? Nah, kalau garam dengan garam itu harus sama. Misal tukar garam Sulawesi dengan garam, misal garam Himalaya dengan garam Madura. Indonesia itu Madura. Madura kan? Iya. Iya. Kan ada garam Himalaya, Ya. Yang dari ada darat. garam Madura. Laut. Itu kan beda. Itu kan harus sama. Himalaya. Himalaya kan dari Ya walaupun mahal Himalaya, tapi itu sama-sama Sama-sama garam. Saya juga belum paham. Hah? Bingung nggak, Pak? Bingung. Ada. Bingung. Ini yang Kan kalau garam dengan uang itu beda, Pak. boleh. Boleh. Beda, kalau beda nggak masalah. Oh, Yang Kalau yang emas nggak dengan boleh, yang nggak boleh itu apa? garam dengan garam gitu. Yang nggak boleh itu satu jenisnya sama, uang, barter berarti. jenisnya sama atau masuk dalam 6 kategori tadi. Lah ya, emas sama uang. Emas dengan uang itu kan beda. Karena beda boleh, tapi harus Harus ketemuan, depan-depan. Oh. Iya. Harus ke pegadaian langsung ya. Ya, karena misal kalau jenisnya beda, dia harus ketemuan. Misal kayak emas dengan perak boleh nggak? Boleh nggak ditukar? Boleh. Boleh. Emas misalnya emas 1 gram ditukar dengan perak misalnya 10 gram. Boleh nggak? Boleh, tapi harus ketemuan langsung COD tatap muka. Ya dan biadin kontan. Saat itu juga. langsung tuker gitu. Iya, langsung tukar itu. Ketemuan. Saya ketemu Pak, nanti saya ketemuan ya di misal di hotel apa gitu ketemuan, atau kita ketemuan di Malioboro. Bapak bawa emas 1 gram, saya bawa perak 10 gram. Kan beda kan? Satunya 1 gram, satunya 10 gram. Boleh, karena itu beda, tapi harus kontan, ketemuan. Tapi kalau wujudnya sama, misal emas dengan emas harus sama, beratnya sama, jenis harus sama. Karena ini satu jenis, emas dengan emas. Maksudnya apa Pak? Kalau kita punya emas mau ditukar emas itu maksudnya tukar-tukaran kayak gitu. Ya kan, karena terkadang emas lama, Ditukar emas lama itu kan Oh, harganya lebih itu mahal beda daripada emas sekarang. Biar orang itu ya nggak ambil keuntungan dari situ. Dan ada salah satu yang dirugikan. Kan ada emas sama-sama 24 karat. Sama-sama 24 karat. Kalau yang dari yang 24 karat yang dulu sama sekarang, walaupun karatnya sama, tapi kan tetap Beda. harganya sekarang kan beda. Beda. Dan secara tidak langsung yang emas baru, orang pemilik emas baru, dia dirugikan. Mas Bama soalnya lebih kuning. Nah, Kalau iya. korma dengan korma nggak boleh itu. maksudnya Kalau apa? kurma dengan kurma dia harus, karena kurma itu kan makanan dengan makanan, matum. Jadi kan istilahnya kan ada yang dia kurma dengan kurma karena dia matum. Karena kurma adalah makanan pokok orang zaman dulu. Jadi misal kita jual misal kurma bagus dengan kurma jelek. Kurma jual sama kurma biasa.
Ya, misal kita Melihat jual warnanya. kurma ajwa 1 kilo dengan kurma misalnya rutop 1 kilo, harus 1 kilo. Karena sama. Rugi, Ajwa mahal banget nih. Nah iya kan, di situ. Makanya kan harus sama. Kalau misalnya beda ya, Ada yang mau, hah? ada yang mau nggak kurma biasa ditukar kurma ajwa? Ya kalau mau ya silahkan. Harus ada Nah, yang kena ajwanya ini. Ya kalau mau kan nggak masalah. Kurma bagus tukar apa? Ya nggak boleh kan kurma jelek dengan kurma bagus. Terus karena ini kurma bagus, kurma jeleknya Lebih banyak. dibanyakin, kan nggak boleh. Beratnya lebih besar. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Harus sama. Kalau sama boleh. Kalau sama, misal yang jelek 1 kilo, yang bagus 1 kilo. Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Ya udah, ya nggak usah. Kan simpel. Nggak mau ya sudah. Maksudnya ada enggak gitu. Ya, ya, ada, Kurma Pak. jelek dengan kurma bagus tukar. Ada. 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 Buat apa itu? Ya siapa tahu kan kurma jelek ini buat apa namanya, pakan hewan. Oh iya. Ya kan kebutuhan orang kan beda-beda, Pak. Tapi ada pernah kita yang Sulaiman Iya, iya beli benar. beli Yang kurma busuk itu. Busuk-busuk itu. Ini kan kebutuhan orang kan beda-beda. Dia beli kurma busuk ya mungkin buat pakan ayam, pakan onta, pakan apa. Iya benar didorongin. Sedangkan dia kurma bagusnya banyak. Ya ngapain banyak-banyak di rumah? Sebetulnya Dikurangi. Iya, Ada yang ya mau. Ya kenapa kok bisa ya gitu ya? Ya karena kita kadang itu belum belum sampai aja gitu loh. Oh iya ya, kalau kita butuh ya kan mungkin gitu loh. Ini kok bisa sampai sini ya? Lah ya. ini lam yalid tadi. Lam yalid wa lam yulad, terakhir. Saya besok pertanyaannya terakhir, Oh iya. biar nggak mubeng. Jadi lam yalid wa lam yulad, padahal ini adalah ayat yang paling penting. Lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mampu atas segala sesuatu. Kalau seandainya Allah itu beranak, maka Allah membutuhkan pasangan. Ketika Allah membutuhkan pasangan, berarti Allah menunjukkan Allah ini nggak mampu. Allah itu bukan somad. Allah itu bukan maha berkuasa, tapi dia membutuhkan pendamping untuk mendampingi hidupnya. Maka di sini ketika kemudian konstruksi kedua dari lam yalid wa lam yulad, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, kan Allah itu kan Tuhan ya. Iya. Iya. Ketika misal Allah itu beranak, maka posisi anak Allah itu nanti akan menjadi pengganti. Posisinya sama, derajatnya sama, sama-sama Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala Allahu as-somad. Allah itu maha mampu, nggak membutuhkan yang lain. Kalau nggak membutuhkan yang lain, nggak juga membutuhkan tandingan. Kalau anak lahir misalnya juragan beras, dia punya anak lahir, dia di juragan kan, posisinya sama. Ya walaupun nanti bapaknya bangkrut misal, tapi kan posisinya sama, dia juragan beras. Ada tandingan? Ada. Butuhkan sesuatu? Iya. Allah enggak. Allah enggak. Maka di sini secara tidak langsung lam yalid wa lam yulad ini sebagai bantahan kepada kaum Nasrani yang mengatakan mereka mempunyai Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Kudus. Ini akidah kita. Ini akidah kita. Ya, bukan rasis atau apa. Bukan seperti itu. Ini akidah umat muslim seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ketika Allah beranak, maka posisinya nanti akan digantikan oleh anaknya. Dan posisinya sama-sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhannya itu ada dua, misalnya dua, gimana kehidupan kita ini akan tertata rapi. Padahal Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama, "Qul huwallahu
Ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Esa itu berapa? 1, 2, 3, 4, 1. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal di sini? Di sini. Natal. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal di sini? Karena apa? Natal, menurut keyakinan orang Nasrani, Natal itu adalah lahirnya Nabi Isa, Yesus. lahirnya Yesus. Nah, ketika kita misalnya mengucapkan selamat Natal, berarti sama saja kita mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan baru. Secara tidak langsung kita meyakini bahwasanya di sana ada Tuhan. Di sana Allah itu punya anak. Karena Yesus, menurut keyakinan orang Nasrani, Yesus adalah anak Allah. Kita bacanya Allah, mereka Allah. Mau Tuhan kita yang katanya Qul huwallahu ahad, dikatakan Allah punya anak, berarti Allah punya tandingan. Makanya man hafidho, maka barang siapa yang menghafal 99 nama, hafal, meyakini, memahami, mengamalkan, maka orang tersebut akan masuk surga. Salah satunya di sini, Allahu ahad, Allahus somad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu Esa. Jadi ketika Allah Esa, kita menyembahnya Allah, nggak ada menyembah yang lain. Makanya ada sebuah cerita. Ada salah seorang masuk Islam. Gara-garanya simple. Jadi ketika orang tersebut masuk Islam, dia kerja di sebuah perusahaan. Ternyata di perusahaannya itu memiliki 3 manajer. Orang tersebut memiliki 3 manajer di perusahaannya. Jadi manajer lama, manajer baru, dan calon manajer. Itu sejak awal sudah di pertanyaan nanti, Mak. Sejak awal, sejak awal itu sudah ditetapkan. Ini manajer. Jadi kan masa jabatan itu kan ada waktu nih ya, Pak. Misal 5 tahun. Nah, ketika dia sudah tahun keempat, berarti ini kan dia kan manajer baru tahun depan, tahun penggantinya. Dan ini yang ketiga, dia calon penggantinya yang manajer baru. Karena tahun keempat orang yang akan jadi manajer nanti, dia merasa ini kan tahun terakhir Bapak ya. Saya berarti tahun depan saya jadi manajer. Nah, ini yang calon manajer ini mulai apa? Kurang sopan, ngatur-ngatur. Akhirnya perusahaannya bingung. Terus ada orang, ini gimana sih? Ini kan Bapak kan masih tahun depan, belum jabat. Kenapa Bapak kok ngatur-ngatur? Padahal yang menjabat kan masih saya gitu loh. Akhirnya kan 2 manajer ini kan ribut. Karena kalau manajer ketiga ini kan dia masih lama. Dia baru di kaderisasi gitu loh. Nah, terus ada orang, kebetulan dia orang Nasrani. Dia anak buahnya. Curhat sama orang muslim, salah seorang muslim. Ini kisah nyata. Saya nggak sebutin namanya. Ini gimana sih perusahaan kita? Masa calon manajer lama sama manajer baru itu kok ribut, bingung perusahaan gimana, akhirnya gaji kita nunggak, tugas kita nggak jelas, ngapain aja kita, kan bingung ya. Terus yang muslim ini nyelekit lah asalnya. Lah iya ya, punya manajer baru, manajer lama, yang akan turun jabatan sama yang akan naik jabatan aja udah pusing. Ya gimana ya? Kalau kita punya Tuhan lebih dari 1. Ngomong gitu. Padahal yang curhat itu temennya Nasrani, Bu. Nasrani. Dia bilang, "Loh kok kamu gitu sih?" Langsung dia sensi. Ya saya mohon maaf. Saya nggak bermaksud menyindir. Tapi apa? Ini loh, ini perusahaan kita.
punya 2 manajer, punya 2 bos, kita aja udah pusing. Hak kita, gaji kita telat, tugas kita apa? Yang calon manajer sudah mempromosikan, kamu besok jadi head apa gitu, jadi kepala bagian apa, kamu jadi bagian iklan, kamu jadi bagian ini. Kan akhirnya yang sudah dijanjikan itu kan, wah saya kan tahun depan saya sudah punya jabatan, akhirnya ikut semena-mena juga. Harusnya dia tahun ini masih jadi bawahan, karena dia masa tahun depan saya sudah jadi atasan. Ya terserah saya. Akhirnya tugasnya nggak dikerjakan, perusahaannya kacau balau. Dia jawab, itu aja kita punya 2 manajer aja kita sudah pusing. Tugas nggak diselesaikan, jobnya bagaimana, ini bagian apa, itu kan nggak jelas. Nah gimana kalau seandainya kita punya Tuhan, misal Tuhan 1 ngomong besok hujan, Tuhan 2 ngomong besok nggak jadi hujan, Tuhan yang ketiga ngomong kemarau aja lah, nggak usah hujan, yang keempat ngomong nggak usah turun salju aja, yang selanjutnya pacaklik aja, kan bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Itu loh, kita hidup di dunia. Akhirnya dia mikir, oh iya juga ya. Saat itu dia ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat. Langsung. Ini kisah nyata. Saya diceritain dengan teman saya. Kan simpel gitu loh. Kita hidup di dunia. Ya kita kan hampir semua lah, hampir semua kan ya ada bos, manajer, kita kan karyawan perusahaan, kerja di perusahaan, pernah lah insya Allah. Kita mikir lah, atasan kita itu lebih dari 1, yang mau dipromosikan aja sudah semena-mena, sudah mulai ngatur sana ngatur sini, padahal dia belum punya wewenang. Nah bagaimana kalau ada 3 bos, kepala perusahaan, jabatannya sama, kedudukannya sama, sama-sama aktif? Puyeng nggak? Puyeng. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Ini saya diceritain teman saya, kenalan, dia kuliah di UGM, dia punya teman orang non muslim. Seperti itu, masuk Islam akhirnya. Alhamdulillah. Dan cara seperti itu simpel, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan orang yang mendampinginya. Allah itu perkasa, Allah itu mampu. Makanya Allah tidak beranak, Allah tidak membutuhkan anak, dan Allah tidak membutuhkan pasangan. Ketika Allah membutuhkan anak dan Allah membutuhkan pasangan, maka ini menunjukkan Allah itu lemah. Saya nggak bahas yang lagi viral Allahu lemah, ini biarin orang kayak gitu. Ya semoga dia. Kalau kecilnya ngaji sekolah madrasah, udah dewasanya pindah ke akidah, gimana tuh Pak? Kalau kecilnya madrasah kemudian gedenya misal murtad, ya naudzubillahi min dzalik, ini jangan sampai terjadi pada kita. Kasihan. Anaknya emak, Pak. Anaknya emak. Ya kalau bisa, Gimana tuh Pak? kalau bisa kita ajak kembali masuk Islam. Doain. Ya biasanya kan seperti itu kan, kadang orang murtad itu kan banyak sebabnya. Karena wanita cantik ya. Karena cewek kadang tuh, Pak. karena cewek, Istrinya. karena istri, karena sebab harta, karena sebab-sebab yang lain. Kalau misal karena sebab pasangan, toh pasangan kita itu bareng sama kita mau sampai kapan? Pol-polnya sampai 60 tahun, usia kita 60. Sisanya setelah itu kan bonus. Usia umat Nabi Muhammad kan 60 sampai 70. Sisanya itu kan bonus. Toh sampai kapan 60 tahun? Padahal kita ini hidup cuman sementara di dunia. Di sana nanti ada hari pembalasan, ada hari dimintain pertanggungjawaban. Setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dia nggak berpikir sampai seperti itu. Soalnya nggak
doktrine nek wis percaya itu terus mesti mlebu surga ngoten niku lho. Ya, Jarene mohon maaf ya. Dosa itu, Pak. Kalau gampang di, mlebu surga. di agama Islam tuh nggak ada loh jaminan masuk surga tuh nggak ada. Ada yang bisa menjamin di antara kita masuk surga? Saya, bapak, ibu, nggak ada, nggak ada. Justru dengan itu menunjukkan Allah itu adil. Misal yang Islam semua masuk surga tanpa masuk neraka. Ada jaminan kita langsung masuk surga semua? Nggak ada. Misal itu ada hadis Pak, walaupun imannya sebiji jarah dia akan masuk dimasukkan surga. Ya. Tapi kan dia punya dosa. Iya. Dosanya kan harus dicuci itu di neraka. Oh iya. Masuk neraka? Itu kan jaminan gitu maksudnya. Iya, jaminannya di situ. Tapi apakah dia bisa menjamin dia masuk surga? Tentu. Keimanannya, dia merasa punya keimanan, tapi belum tentu itu imanannya benar. Itu menunjukkan Allah itu adil apa? Misal, semua yang masuk Islam, misal ya, saya jenengan semua masuk Islam. Ternyata saya pernah mendolimi bapak. Terus kita sama-sama ketemu di surga, tingkatannya sama, tanpa masuk neraka. Allah adil nggak? Allah nggak adil. Justru yang pernah mendolimi kita harus menerima setimpal, balasan setimpal. Nah itu baru menunjukkan bahwasannya Allah itu adil. Maka ketika kita bermaksiat, maka ingatlah kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Di sana akan ada hari pertanggung jawaban. Cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.